Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kebaktian hari Sabat ini kita kuduskan dengan bersama-sama mengaku pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan dengan melantunkan nyanyian Kidung Jemaat 17. Kita lantunkan bait 1 dan 2. Tuhan Allah hadir. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menyambut sabda Tuhan yang akan saya sampaikan di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40. Demikian sabda Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian panggilan Tuhan atas kehidupan kita umat miliknya. Hidup dipanggil menerima kasih Tuhan dan hidup diperintahkan untuk saling mengasihi. Mengasihi
sesama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap akal budi, dan segenap hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita berupaya melakukan sabda Tuhan ini dalam kehidupan kita. Di sisi lain, dengan kerendahan hati, kita mengakui akan segala kelemahan, kesalahan, dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita aturkan kepada Tuhan untuk mohon pengampunan di dalam kasih karunia Tuhan Yesus, dan kita menyesali akan semua dosa-dosa kita. Bersama-sama kita lantunkan nyanyian penyesalan melalui lantunan kidung jemaat 453. Kita pujikan bait 1 dan bait 3. Yes, kawan yang sejati. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa, menaikkan doa syukur dan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang Maha Kasih, Tuhan yang senantiasa menyertai hidup dan kehidupan kami, bahkan memberkati kehidupan kami. Di hari Sabat ini Tuhan, kami datang kepadamu dalam kebaktian ibadah hari Sabat. Kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekali masa-masa yang sulit oleh karena adanya COVID-19,
Tuhan tetap menuntun langkah kami dalam segala keberadaan kami. Namun demikian Tuhan, kasih-Mu yang kami rasakan, kami terima, kami tanggapi dengan ungkapan dan ucapan syukur kepada Tuhan. Bersama-sama umat milik-Mu ini, kami juga menaikkan doa syafaat kami. Kami hendak menyerahkan kehidupan kami, jemaat Tuhan, GKJ Wonosobo Timur seutuhnya. Mari Tuhan, Engkau lindungi kami. Engkau sertai kami, setiap jemaat Tuhan ini. Berilah kami kekuatan dan harapan, oleh karena kasih setia Tuhan, menyertai kehidupan demi hari. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa atas semua karya, pelayanan Majelis Gereja GKJ Wonosobo Timur, sekalipun dalam keterbatasan saat ini karena COVID-19, Tuhan tetap menolong kami, menyertai kami, dan memberkati kami. Demikian juga setiap karya, pelayanan yang dilakukan oleh setiap jemaat Tuhan, Engkau pun akan melindungi mereka dan memberkati mereka. Ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa bagi komisi-komisi, panitia-panitia, tim yang ada di GKJ Wonosobo Timur. Tuhan pun menyertai mereka dalam berkarya dan melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat. Ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa, sekiranya pada saat ini ada jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, baik sakit karena terpapar COVID-19 maupun sakit yang lain, kami mohonkan kekuatan, kesembuhan di dalam dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur sebagai bangsa Indonesia yang telah Tuhan beri kemerdekaan sampai 76 tahun. Tuhan mampukan bangsa ini untuk berdiri kokoh menjadi bangsa yang merdeka, bersama kasih Tuhan dan bersama berkat Tuhan. Para pemimpin bangsa kami, Engkau beri kemampuan untuk memimpin bangsa ini dengan baik dan bertanggung jawab. Demikian juga kami, warga negara Indonesia, juga dimampukan untuk melakukan sesuatu untuk bangsa ini dengan baik, bijaksana, juga bertanggung jawab. Ya Tuhan, inilah seru doa syukur kami, doa syafaat kami, yang kami naikkan dengan penuh iman dan harapan di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Kehendak Tuhan yang terjadi, bukan keinginan dan kehendak kami manusia. Mohon ampun Tuhan akan segala dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan seru doa syukur ini. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pada kebaktian hari Sabat ini, kita diberi kesempatan untuk mengaturkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Oleh karena itu, terlebih dahulu, kita sambut sabda Tuhan sebagai landasan, sebagai dasar di dalam kita mengaturkan ungkapan syukur persembahan kita pada minggu ini. Surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18 menjadi dasar
di dalam kita mengaturkan persembahan pada ibadah minggu ini. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Demikian sabda Tuhan. Adapun jalannya persembahan, kita iringi lantunan kidung jemaat 337 bait 1. Betapa kita tidak bersyukur. Jemaat yang terkasih, marilah persembahan syukur kita ini kita aturkan kepada Tuhan di dalam doa. Jemaat tetap duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada ibadah minggu ini, di dalam kebaktian ini, kami mengaturkan ungkapan syukur, ucapan syukur kepada Tuhan berupa persembahan. Tuhan, kami mohon Engkau menguduskan dan memberkati persembahan ini. Dengan kekudusan dan berkat Tuhan, persembahan ini menjadi alat yang hidup bagi gerejamu ini melakukan karya pelayanan di dalam kehidupan bergereja kami. Ya Tuhan, hamba-Mu memohonkan berkat Tuhan, kiranya tercurah atas kehidupan jemaat Tuhan semuanya. Di dalam mereka bekerja berkarya, Tuhan lindungi dan Tuhan berkati. Baik mereka yang bekerja sebagai buruh, sebagai petani, sebagai pedagang, mereka yang berwira swasta, mereka yang bekerja di lembaga swasta, maupun di dalam lingkungan lembaga pemerintahan, Tuhan menaungi dan memberkati mereka semua. Beri mereka kecukupan, beri mereka kesejahteraan. Hamba-Mu juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang pakai untuk merawat dan mengelola persembahan ini. Berkatilah mereka. Beri mereka kejujuran, kebijaksanaan, dan tanggung jawab. Ya Tuhan, pada saat ini kami hendak menyambut kebenaran sabda-Mu, sertai kami melalui karya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan seru doa ini. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan,
Marilah kita menyambut sabda Tuhan yang akan saya sampaikan di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 6. Injil Yohanes pasal 6 ayat 56 sampai ayat 59. Injil Yohanes pasal 6 ayat 56 sampai 59. Demikian sabda Tuhan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang menyambut sabda Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tema khotbah pada minggu ini adalah hidup kuat di dalam Tuhan. Hidup kuat di dalam Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sejatinya setiap kita manusia di dalam menjalani kehidupan membutuhkan kekuatan di dalam beraktivitas menjalani kehidupan di dunia ini. Apapun yang kita lakukan di dalam bekerja, di dalam berkarya, kita membutuhkan kekuatan. Tanpa kekuatan kita tidak bisa bekerja. Tanpa kekuatan kita tidak bisa berkarya. Dan tanpa kekuatan kita tidak bisa melakukan apapun dengan baik. Oleh karena itu yang namanya kekuatan senantiasa diupayakan oleh kehidupan manusia. Supaya bisa beraktivitas dengan lancar, tanpa hambatan, tanpa halangan. Karena tubuh kita ini kuat. Lah untuk bisa memiliki tubuh yang kuat dalam menjalani kehidupan kita ini, setiap kita manusia memerlukan kebutuhan hidup. Dan salah satu kebutuhan hidup yang kita perlukan supaya kita memiliki hidup yang kuat ini adalah
membutuhkan makanan dan minuman. Apapun yang bisa kita makan, apapun yang bisa kita minum untuk menjadikan tubuh kita ini kuat. Bisa kita memakan nasi, bisa kita memakan roti, bisa kita memakan singkong, bisa kita memakan jagung, dan lain sebagainya. Yang bisa menjadikan tubuh kita ini kuat. Sumber karbohidrat kita. Demikian juga minuman bisa kita minum. Bisa minum air putih, bisa minum teh, bisa minum kopi, bisa minum susu, dan lain sebagainya yang sekiranya bisa menopang kekuatan kehidupan kita. Nah, tentunya kekuatan hidup manusia tidak hanya sekedar kebutuhan ragawi saja. Kekuatan hidup manusia pun membutuhkan kekuatan ilahi, kekuatan rohani. Supaya ada keseimbangan di dalam kehidupan kita ini. Maka ada istilah dan pepatah yang mengatakan, baiklah setiap manusia itu bisa hidup sehat. Baik sehat jasmani maupun sehat rohaninya. Supaya kita bisa hidup sehat kedua-duanya, sekali lagi kita membutuhkan makanan. Makanan jasmani dengan jelas sudah saya sebutkan tadi di atas. Adapun makanan rohani kita bisa kita terima melalui sabda Tuhan, firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci. Bacaan kita pada saat ini melalui Injil Yohanes pasal 6 dengan tema roti hidup. Siapa roti hidup itu? Roti hidup adalah Tuhan Yesus Kristus. Roti ilahi yang diperlukan oleh setiap kehidupan kita umat Tuhan. Supaya memiliki kehidupan yang kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus menyatakan dirinya, akulah roti hidup. Barang siapa memakan aku, yang berarti menerima dan percaya kepadaku, ia akan hidup. Jadi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai roti kehidupan, maka kita akan hidup bersama Tuhan Yesus. Kekuatan kita adalah di dalam Tuhan. Sang roti hidup sejati. Roti hidup adalah Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya di kayu salib di Bukit Golgota untuk mengampuni dosa-dosa kita. Mengorbankan tubuh dan darahnya, mengampuni dosa kita. Dia sang roti hidup, dan ia yang memiliki hidup kekal, abadi, dan diberikan kepada kita. Siapa yang percaya dan bersandar, berserah kepada kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, jikalau saat ini kita bersama-sama masih menghadapi COVID-19, ada beberapa di antara kita mungkin yang cemas, yang takut, gelisah, khawatir karena COVID-19. Tetapi kita diingatkan saat ini, marilah kita sebagai umat Tuhan bersama-sama bertahan hidup dalam kekuatan. Dan kekuatan itu datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Yang memberikan kekuatan itu kepada kita. Mari
kita menjadi pribadi umat Tuhan yang senantiasa memiliki semangat menatap kehidupan ini sekalipun di tengah-tengah pergumulan, mungkin juga di tengah penderitaan kita. Mari kita setiap umat Tuhan menjadi pribadi yang mau bertahan menjalani hidup ini bersama Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesuslah Sang Roti hidup yang memberikan hidupnya kepada kita. Maka kita menjadi umat Tuhan yang sejatinya dipanggil dalam damai sejahtera Tuhan dan diberi keselamatan. Jemaat yang terkasih, pada kebaktian minggu ini kita juga akan menerima pemeliharaan Tuhan secara khusus, yaitu menerima pelayanan sakramen perjamuan. Pemeliharaan iman ini pun akan memberikan kepada kita kekuatan dan harapan bahwa roti dan anggur yang kita terima dalam sakramen ini melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus bersabda, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Makan dan minum darah Tuhan Yesus dan tubuh Tuhan Yesus sekali lagi menjadi simbol bagi kehidupan kita yang mau percaya kepada karya Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat sejati, Sang Juru Selamat abadi. Mari kita menjalani kehidupan ini, menjalani kehidupan yang kuat, karena Tuhan senantiasa memberikan kecukupan kepada kehidupan kita, baik kebutuhan jasmani, ragawi kita, maupun kebutuhan rohani kita. Hidup kuat di dalam Tuhan menjadi sesuatu yang diimani dalam kehidupan jemaat Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, bahwa dalam kebaktian minggu ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman kita. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam
menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing demikian. Pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa? Dan dengan kekuatan serta usaha kita sendiri, kita tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman Allah? Keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang-orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus dengan menyesali dosanya serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, marilah kita melantunkan kidung jemaat 33 bait 1 menghantar kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Suaramu ku dengar. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, roti dan anggur di hadapan kita menjadi lambang persekutuan kita dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan di Bukit Golgota untuk pengampunan dosa-dosa kita. Roti dan anggur dalam perjamuan ini menjadi simbol akan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Oleh karena itu, terimalah
roti dan anggur ini dalam perjamuan dengan kesungguhan hati, sambil mengingat dan percaya bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita melantunkan kidung jemaat 33, kita pujikan bait 3. Suaramu ku dengar. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, roti yang kita pecah-pecahkan ini menjadi lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan di Bukit Golgota untuk pengampunan dosa kita. Oleh karena itu, marilah roti ini saudara terima. Makanlah sambil mengingat dan percaya akan pengorbanan Tuhan Yesus di Bukit Golgota. Tuhan Yesus bersabda, "Akulah roti kehidupan. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup selama-lamanya." Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah roti ini kita makan sambil mengingat dan percaya bahwa roti ini menjadi lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus yang dikorbankan di Bukit Golgota untuk pengampunan dosa-dosa kita. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita melantunkan nyanyian kidung jemaat 35 bait 1. Tercurah darah Tuhanku.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, anggur dalam cawan ini menjadi lambang persekutuan kita dengan tubuh, dengan darah Tuhan Yesus yang telah dikorbankan di Bukit Golgota untuk pengampunan dosa-dosa kita. Oleh karena itu, marilah anggur ini saudara terima, minumlah sambil mengingat dan percaya kepada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus bersabda, "Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Setiap kamu telah bersih oleh sabda, oleh firman-Ku, maka tetaplah hidup di dalam kasih-Ku, dan kasih-Ku itu kekal bagi kamu." Jemaat yang terkasih, marilah anggur ini kita minum sambil mengingat dan percaya bahwa anggur ini menjadi lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus yang telah dikorbankan di Bukit Golgota untuk pengampunan dosa-dosa kita. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan saat ini. Marilah kita masing-masing mengucap dalam hati kita demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari kegelapan, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak lakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat,
Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah pemeliharaan iman secara khusus ini melalui pelayanan sakramen perjamuan kita tanggapi dengan ungkapan dan ucapan syukur kepada Tuhan. Bersama-sama kita akan mengaturkan persembahan syukur pelayanan perjamuan ini. Waktu diberikan kepada kita semua. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kebutuhan rohani kami, sehingga iman kami menjadi kuat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap hamba-Mu ini ya Tuhan, di dalam melayani dan menerima perjamuan kudus, baik majelis gereja maupun segenap jemaat Tuhan di GKJ Wonosobo Timur. Berkatilah mereka semua. Dan kami mengaturkan persembahan syukur kepadamu saat ini. Kuduskan dan berkatilah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami haturkan doa syukur ini. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur oleh karena penyertaan Tuhan dalam kebaktian minggu ini. Tuhan, berkatilah setiap kehidupan kami umat Tuhan. Jadikan kami umat Tuhan yang senantiasa memiliki kekuatan dan hidup kuat di dalam Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, pengorbanan-Mu menguatkan harapan kami menerima damai sejahtera dan menerima keselamatan di dalam karya agung Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, seusai kebaktian ini, kami hendak melanjutkan setiap aktivitas kehidupan kami. Kami serahkan, kami sandarkan kehidupan kami dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Mohon ampun Tuhan akan segala dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dengan hormat saya undang untuk berdiri. Bersama-sama kita akan lantunkan nyanyian Kidung Jemaat 407 bait 1. Tuhan, Kau Gembala kami.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mengungkapkan dan mengucapkan pengakuan iman kita. Dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara, memberikan kepada saudara damai sejahtera. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kebaktian ibadah minggu ini kita akhiri dengan melantunkan nyanyian kidung jemaat 346, kita pujikan bait 1. Tuhan Allah beserta engkau.